Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu secara daring ya di mapel fisika kelas 10, tepatnya 10.9 dan sampai 10.11. Jadi setiap hari Rabu seperti ini kita rutin mulai jam 7.30, kemudian melalui Zoom sampai jam 8, awal molor-molor karena menunggu kalian masuk. Kemudian nanti setelah itu penugasan. Jadi kita seperti itu. Untuk Zoom-nya ini atau daringnya ini sampai sebelum UTS, maka itu nanti kurang 2 sama sekarang, yaitu sekarang sama minggu terakhir. Berarti tanggal 29 September. Ya, jadi kurang 2. Kemudian untuk luringnya itu kan sudah tarif masuk itu di kelas 10-11 ya kemarin. Kemudian insya Allah minggu depan 1 kelas, kemudian minggu terakhir 1 kelas. Jadi selama sebelum UTS ini paling tidak sudah merata 1 kali PTM untuk setiap kelasnya. Nah, untuk daring seperti ini kita mencoba untuk memaksimalkan waktu yang ada dengan presentasi materi mengenai pengukuran di bab 1, kemudian mereview beberapa materi sebelumnya, dan terakhir di 45 menit atau 30 menit kemudian itu penugasan untuk memberikan kompetensi atau melatihkan ini kemampuan kalian setelah diterangkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Jadi mohon diperhatikan ya. Kemudian untuk tugas di GC itu tadi pagi sudah tak lihat sebentar. Jadi mohon dilengkapi ya. Kan di situ kan ada berapa totalnya? Ada 3 atau 4 tugas itu. Jadi yang belum monggo dilengkapi. Nanti ketika PTM atau ketemu itu bakal tak tanya siapa yang belum. Jadi, seperti itu. Untuk yang pertama yaitu bagian nanti ada angka kemarin yang gabung untuk mengikuti karena sudah diajarkan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang kelas 10-9 dan 10-10 itu kan sekarang masih daring. Nah, harapannya juga bisa mengikuti dengan baik. Nanti untuk penugasan hari ini itu tak samakan dengan yang 10-11 kemarin, yaitu mengenai soal dimensi, kemudian angka penting dan notasi ilmiah. Jadi seperti itu. Nanti tugasnya tak taruh di GC, dikumpulkan hari ini. Seperti itu. Nah, untuk 15 pertama ini saya akan mereview mengenai besaran, satuan, dan alat ukur. Nah, di sini juga sudah ada Bu Arika, selaku ini ya, mahasiswa PLP dari UNESA ya, fisika, yang akan mendampingi Pak Arief untuk mengajar kalian. Jadi nanti kita baik daring maupun luring itu berkolaborasi satu sama lain. Ya, misalnya Pak Arief pertama 30 menit atau 15 menit, kemudian 20-25 menit kedua itu Bu Arika. Jadi seperti itu ya. Sekarang sudah di share screen itu. Terima kasih Bu Arika. Untuk yang pertama bisa di slideshow saja. Ini mohon maaf Pak Ari soalnya perjalanan pulang dari Pacet, jadi mungkin kalau agak berisik-berisik karena di kendaraan ya, tapi tidak apa-apa, kalian harus tetap fokus. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mereview pengukuran alat ukur ya.
Jadi kalau minggu kemarin kan cuma Pak Arif hanya mengeser saja untuk beberapa contoh alat ukur. Kemudian kalian sudah mengerjakan untuk latihan di buku itu, buku paketnya ya, yang IPA itu. Nah, sekarang coba Pak Arif terangkan, kemudian kalian perhatikan dengan baik beberapa alat ukur. Pada materi pengukuran ini, selain kalian memahami mengenai besaran dan satuan, itu juga ada alat ukurnya. Di mana alat ukur ini di dalam fisika, itu biasanya juga digunakan di dalam praktikum. Nah, praktikum kan banyak sekali alat ukur yang dipakai. Namun, pada kesempatan kali ini kita ambil bagian-bagian pentingnya saja, supaya kalian tahu apa itu alat ukur, apa itu macamnya, dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini. Kemudian alat ukur fisika itu dibedakan menjadi 4. Jadi 4 ini. 4 topik utama. Di SMA ya, ada mekanika, kemudian ada termodinamika mengenai misalnya suhu dan kalor seperti itu. Kemudian ada listrik ya. Kemudian terakhir ada optik. Jadi untuk fisika itu seputar 4 itu yang kita pelajari, di mana akan dijabarkan dalam beberapa bab di kelas 10 ini. Jika di kurikulum 2000 sekolah penggerak ini memang lebih mampat ya, lebih singkat. Misalnya di semester 1 ini pun itu ada 2 saja, yaitu ada pengukuran dan ada energi terbarukan. Namun di dalamnya itu juga terkait dengan materi lain. Jadi tidak seakan-akan terus materi itu saja. Misalnya di materi pengukuran itu juga terkait dengan vektor, kemudian terkait dengan mungkin GLB, BGLB, kemudian menjadi dasar untuk kalian untuk memahami materi berikutnya. Begitu juga dengan energi terbarukan juga seperti itu. Ada usaha dan energi, kemudian ada suhu kalor, di mana tuh saling terkait yang dipadukan yang menjadi materi energi terbarukan. Next. Mekanika. Jadi pertama ini alat ukur mekanika ya. Yang pertama mistar. Tahu mistar kan anak-anak? Apa mistar itu? Enggak? Penggaris. Penggaris. Ya, kalian kan di rumah sudah punya masing-masing kan penggaris ya. Penggaris kan macam-macam ukurannya. Panjangnya juga macam-macam. Ada yang 20 cm, ada yang 30 cm, kemudian ada yang 50 cm, bahkan ada yang 1 meter, panjang 1 meter itu. Ya, itu macam-macamnya. Di situ di dalam penggaris itu kan kalian tahu ada titik-titiknya ya, ada semacam skalanya. Nah, seperti gambar itu adalah skala yang ada di alat ukur mistar atau penggaris, di mana memiliki ketelitian 1 mm. Jadi setiap shred jarak antara ini loh, titik atau shred satu dengan yang lain itu 1 mm. Ya. Kemudian untuk cara mengukurnya, ya, cara mengukurnya, biasanya kan kalian langsung ditempelkan pada benda yang akan diukur. Misalnya di situ ada pensil ya, kemudian kalian dekatkan pensil itu dengan penggaris. Maka kemudian kalian amati di ujung pensil yang satu, kalian letakkan tepat di titik nolnya, kemudian yang lain, nah, baru kalian amati berapakah panjang pensil itu. Kemudian yang kedua itu, ujung yang lain menunjukkan panjang dari benda. Kemudian kalian amati di situ berapakah nilai panjang dari pensil itu. Nah, kegunaan sehari-hari gitu tadi ya, banyak sekali penggunaan penggaris. Dan bahkan di sekolah pun tidak hanya untuk mengukur saja, tapi juga untuk membuat garis atau untuk apalah. Hanya untuk memotong kertas kan juga biasanya ya, kalau tidak ada gunting, kemudian kalian tekuk gitu untuk memotong kertas. Serbaguna. Tapi intinya penggaris adalah sebagai alat ukur. Jadi itu. Kemudian jangka sorong. Jangka sorong ini adalah salah satu alat ukur panjang. Nah, di mana jangka sorong ini punya ketelitian 0,1 mm. Lebih teliti daripada penggaris tadi. Kalau penggaris misalnya
hanya 1 mm tadi. Kemudian kalau jangka sorong, kalian bisa melihat atau mendapatkan hasil pengukuran yang lebih teliti lagi. Nah, di situ untuk bagian-bagiannya ya ada rahang tetap, ada rahang sorong atas, kemudian ada tombol kunci, ya. Kemudian ada yang rahang tetap bawah itu. Kalau yang rahang tetap atas itu untuk mengukur biasanya diameter. Contohnya misalnya pada tutup botol itu loh, botol aqua itu loh. Kemudian kalau yang rahang tetap bawah itu misalnya kan ada balok itu ya, balok kecil, kemudian kalian tempatkan di situ, dan yang rahang sorong bawah itu kalian mempatkan dan tombol kunci kalian putar. Jadi untuk mengamati di situ. Skala pada jangka sorong itu ada dua, ada skala utama ya di situ yang 1 mm sampai 10 mm itu. Kemudian ada skala nonius yang di sini mana? Sini. Oh ya. Nah, di situ memperlihatkan skala yang ada pada jangka sorong. Nah, Kau masuk tak? nah itu untuk membaca skala jangka sorong yaitu skala utama ditambah skala noniusnya atau skala terkecil dari skala nonius plus minus ketidakpastian. Dan ditambahkan contohnya 1,2 itu skala utama. Tolong dimut dulu ya. Dimut yang dulu yang lain biar nggak anu ya. Kalau tanya nanti bisa dinyalakan. Kemudian tambahkan 0,01 kali 4. Kan skala terkecilnya tadi kan 0,1 mm. Start mute-nya. Waalaikumsalam. Jadi tolong diingat dulu ya. Itu untuk membaca jangka sorong. Nah ini untuk cara mengukur jangka sorong itu nanti tak kasih videonya saja lah, kemudian kalian amati. Tapi untuk PPT-nya ini supaya kalian pelajari dengan baik. Next. Jangka sorong tadi sudah kan beberapa penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk jangka sorong ya. Jadi banyak sekali penggunaannya dan lebih teliti daripada MISTAR tadi. Ini PPT-nya nanti juga Pak Arif share untuk kalian pelajari lebih lanjut. Kemudian kalian catat hal-hal penting di dalamnya. Next. Ya, yang ketiga mikrometer scope. Ini lebih teliti lagi. Memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Jadi lebih teliti daripada MISTAR dan jangka sorong. Itu bagian-bagiannya ada rahang tetap, ada rahang putar, ada pengunci, kemudian silinder tetap, ya, kemudian silinder putar, kemudian pemutar silinder. Caranya, bendanya kalian tempatkan di antara rahang tetap dan rahang putar. Kemudian di situ kalian untuk pemutarnya kalian putar sampai benar-benar mengunci bendanya. Kemudian silinder bergerigi pada pojok kanan itu kalian kunci sampai berbunyi misalnya klik gitu ya, sampai benar-benar terkunci. Kemudian kalian amati di situ ada skala tetapnya ya, silinder tetap yang berisi skala utama itu loh, itu kalian amati berapa. Kemudian yang ada silinder putar yang berisi skala nonius. Jadi untuk hasil pengukurannya itu adalah skala utama tambah skala no. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk biasanya kalau mikrometer scope itu macam-macam untuk skala noniusnya itu. Kadang kita harus cermat dalam melihat alat ukurnya terlebih dahulu sebelum
kita mengukur karena biasanya berbeda-beda untuk ketelitian skala Noniusnya itu. Ya. Nanti ini juga tak berikan video untuk dilihat lebih lanjut cara pengukurannya. Nah ini contohnya. Pada skala utama di situ, ya yang ada sebelah kiri itu loh, 7,5, ya, kemudian ditambah skala Noniusnya, misalnya di situ tertunjuk adalah 14. Kali-kali, kemudian kalian kalikan skala terkecilnya kan 0,01. Kemudian kalian tambahkan 7,5 ditambah hasil kali tadi. Skala terkecil dikali skala yang ditunjuk oleh skala no, sama dengan 7,64 mm. Sebetulnya sama dengan tadi jangka sorong tadi. Nah, ini juga sama, nanti langsung di video saja. Ya, paling tidak bisa tak jelaskan. Nah, ini penerapannya juga hampir sama dengan jangka sorong tadi, tergantung bedanya, kalian tempatkan di tengah, kemudian kalian kunci. Nah, stopwatch. Ya, ada yang tahu stopwatch untuk mengukur apa? Kalau untuk lari itu loh biasanya. Ya, bisa untuk mengukur waktu, misalnya waktu kecepatan lari cepat seperti itu, kemudian jalan cepat. Ya. Di situ kalian tekan tombol yang tengah itu supaya jarumnya berputar. Ini adalah stopwatch analog ya. Kalau misalkan sekarang ada juga stopwatch digital, jadi langsung muncul angkanya saja tanpa melihat jarum. Seperti itu. Next. Tuh, hasil skala T plus minus 0,1. T itu hasil ukur, kemudian plus minus ketidakpastiannya. Cara mengukur stopwatch juga sama. Kalian amati skalanya di situ berapa, kemudian plus minus ketidakpastiannya tadi 0,1. Jadi itu. Next. Ini neraca untuk mengukur massa ya. Misalnya kalian melakukan praktikum untuk mengukur massa dari gelas beker atau gelas kaca itu yang diisi dengan tali air. Seperti itu. Nanti kalau praktikum, ya ini sering digunakan. Cara mengukurnya di situ kan bendanya kalian tempatkan pada sebuah lempeng gitu ya. Misalnya di situ, kemudian kalian geser skalanya itu. Upayakan dari yang terkecil dulu. Jadi biasanya itu ada 3 ini loh, 3 skala. Yang pertama, kemudian yang paling teliti, kemudian agak teliti, dan yang paling besar. Nah, kalian mulai dari yang paling kecil dulu. Kemudian jika itu kurang pada titik yang paling kanan itu kurang tidak seimbang, maka kalian tambahkan dulu. Sampai di situ menunjukkan tepat di titik tengahnya. Itu berarti menunjukkan hasil pengukuran dari massa melalui neraca. Next. Oh sudah, ini mikrometer tadi. Massa juga sama sebetulnya. Untuk neraca itu banyak penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau di pasar membeli beras, membeli gula, kemudian tadi di lab praktikum ya macam-macamnya seperti itu. Mikrometer ini biasanya untuk viskositas, tapi jarang sih dipakai kalau SMA. Kalau kalian perkuliahan di jurusan fisika itu akan diberikan atau diperkenalkan dengan hidrometer ini ya ketika praktikum. Paling tidak kalian tahu lah alatnya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada gambar kemudian kalian tidak tahu alatnya itu ya juga repot gitu. Jadi mulai
di buku kalian itu kan kemarin pertama kan tak suruh ngerjakan untuk macam-macam alat ukur ya. Nah itu kan ada beberapa juga sih yang sebetulnya belum tepat, tapi tidak apa-apa. Memang karena pada waktu itu kan belum diterangkan secara detail. Nah hari ini Pak Arif review untuk alat-alat ukurnya ini. Nanti untuk selanjutnya bisa mencari referensi-referensi yang lain yang terkait dengan alat ukur. Kan sekarang media belajar itu banyak, tidak hanya melalui penjelasan saja, tetapi kalian harus aktif. Ini hidrometer sama tadi, dimasukkan ya pada cairannya, seperti itu. Lanjut. Ini penggunaannya ya, lanjut. Next saja. Kemudian termodinamika, termometer, tahu kan termometer untuk mengukur suhu ya. Macam-macam, kalau misalkan kan ya beda termometernya sendiri. Kalau suhu untuk mengukur suhu ruangan juga ada sendiri termometernya. Banyak sekali termometer itu. Kalau misalnya untuk mengukur benda seperti ini atau suhu pada tali suhu es atau suhu air yang telah dimasak ya menggunakan termometer seperti ini. Caranya gimana? Ya termometernya kalian ujungnya itu kalian masukkan pada suatu objek atau suatu cairan yang akan kalian ukur suhunya. Kemudian kalian diamkan mungkin beberapa detik itu untuk melihat berapakah hasil pengukurannya dari ini termometer raksa ya. Raksa itu kan di dalamnya termometer kan ada cairan berwarna merah. Kemudian kalian amati di situ kenaikan. Jadi raksa itu akan cairan raksa itu akan naik ke atas, maka itu suhunya naik dan itu menunjukkan hasil pengukuran. Itu cara mengamatinya. Kalau misalkan es ya berarti ya nggak terlalu signifikan ya naiknya karena kan suhunya kan rendah. Beda lagi kalau misalkan pada air yang mendidih. Nah, itu malah lebih cepat. Nanti langsung buat gitu naik. Ini untuk termometer. Nah, kalorimeter ini juga ada. Ini hanya sekedar tahu saja karena di SMA mungkin juga waktu kan terbatas ya. Tapi paling tidak kalian tahu untuk gambarnya lah minimal gambarnya, untuk penggunanya nanti sambil jalan saja. Next. Listrik. Nah, yang listrik yang penting ini adalah multimeter. Jadi multimeter itu gabungan dari voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter jadi satu. Namanya multi. Multi berarti kan beberapa. Jadi, multimeter ini bisa digunakan untuk mengukur tegangan, mengukur kuat arus, kemudian mengukur hambatan. Ya. P, I sama ohm. R, tambangnya ya. Jadi ohm satuannya. Jadi itu bagian-bagian multimeter. Jadi R itu skala yang ditunjuk. Nah ini multimeter itu ada dua, Rek. Ada multimeter analog yang menggunakan jarum seperti ini. Kemudian ada multimeter digital. Nah, bedanya apa, Pak? Kalau multimeter analog itu nanti setelah kalian misalnya ya ukur pada listrik atau pada aliran listrik tertentu, itu jarumnya bergerak ke kanan. Ya. Kemudian kalau yang analog itu langsung muncul angka berapakah hasil pengukuran yang ditunjukkan. Ya. Kemudian di bagian itu yang kiri itu loh ada ya pemutar itu loh. Itu untuk menyeting atau memposisikan kita akan mengukur apa. Kalau mengukur volt berarti ya kita arahkan ke volt atau untuk mengukur tegangan. Kalau untuk mengukur hambatan berarti ya kita tempatkan pada bagian ohm, lambang ohm itu loh. Kemudian kalau mengukur arus berarti ya kita tempatkan pada A, ampere. Jadi seperti itu. Ini paling enak itu penjelasan langsung memang. Jadi langsung praktek, langsung tahu kalian cara mengukur.
misalnya kalian akan mengukur baterai, baterai kan, baterai di apa namanya, baterai besar ABC seperti itu, kemudian kalian probe itu untuk alat mengukurnya, Rek. Jadi ada merah sama hitam. Ya, itu kalian tempatkan pada kutub positif dan negatif. Kemudian di situ kalian baru bisa tahu hasil pengukurannya berapa. Jadi seperti itu. Nah, kalau analog itu ya V dan I itu cara menentukan hasilnya itu skala yang dipilih saklar itu ya. Nah, misalnya di situ menunjukkan berapa. Ya, misalnya menunjukkan 50. Kemudian skala terbesar, misalnya mentoknya itu 250. 50 per 250 per angka yang ditunjuk jarum. Jarum yang mana, Pak? Yang kiri, gambar kiri itu loh. Yang ada putarnya itu. Nah, di situ macam-macam ukurannya. Ada misalnya 0,25. Kemudian macam-macam juga, ada ampere, ada ohm, 0,5, ada 1. Nah, baru kalian itu kalikan itu. Jadi cara mengukur kalau analog itu memang agak sulit. Kalau digital kan langsung muncul angkanya. Ya. Next. Ini galvanometer. Untuk arah arus ya. Jadi hanya tahu saja, kita tahu gambarnya seperti ini. Mungkin di internet banyak gambarnya, tapi kan kalian hanya lewat saja. Jadi perlu dijelaskan, ini loh galvanometer itu. Tapi biasanya ya untuk praktikum tertentu saja sih, nggak semuanya. Itu next. Ini tahanan geser. Ya untuk mengatur hambatan yang akan melewati suatu arus. Jadi hambatan atau R-nya itu bisa diatur dengan menggeser ini. Menggeser apa itu? Tahanannya itu yang bagian atas berwarna hitam itu digeser. Jadi nanti kalau kalian amati dengan multimeter itu bisa tahu kenaikan atau penurunannya berapa dari besar kecilnya hambatan yang terjadi. Nah, itu gunanya hambatan geser. Jadi harus dihubungkan dengan rangkaian dulu. Next. Optik. Nah, kalau optik ini sebetulnya relatif sedikit. Ya, misalnya kalian akan pengamatan atau percobaan mengenai cermin atau mengamati apa ya, cahaya tertentu gitu. Tapi ya kalau SMA kan nggak terlalu dalam ya. Tapi hanya sekedar tahu. Dari sini hanya misal sama busur. Jadi kalau misalkan cahaya itu kan membentuk sudut tertentu. Nah, itu diukur menggunakan busur. Selebihnya itu menggunakan alat praktikum. Seperti apa? Lensa cembung, lensa cekung, cermin cembung, cermin cekung. Ada layar juga. Jadi bergantung juga di situ macam-macamnya apa. Jadi seperti itu ya. Saya kira selesai ya untuk WWT ini. Kalau tidak salah terakhir. Nah, ini adalah untuk penjelasan dari alat ukur. Jadi yang kemarin mungkin di pengerjaan paket pada waktu itu coba dibuka kembali di buku tulis kalian. Itu dilihat kembali, fungsinya juga dicek kembali apakah sudah benar atau belum. Memang sudah tak nilai ya kemarin itu berapa. Tapi coba direview kembali, dilihat kembali, dicocokkan kembali gambarnya, fungsinya, namanya, mungkin ada yang salah. Jadi nanti ketika ulangan, keluarkan itu sudah siap. Macam-macamnya apa, seperti itu. Jadi nggak bingung. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Kalau misalkan sudah tidak ada, nanti bisa berlanjut pada kolom chat, nggak apa-apa. Kalian chat di situ, misalnya, Kak ini gimana? Kalau soal ini diukur pada benda ini, kemudian fungsinya tadi apa, bisa diulang, nggak apa-apa. Ya, kemudian untuk berikutnya itu besaran, tapi ini sebetulnya hanya apa namanya mengingatkan saja bahwa besaran itu ada dua, ya. Ada besaran pokok dan besaran itu
Rho. Jadi yang paling mendasar kalau fisika itu adalah besaran dan satuan. Kalian harus tahu dulu di situ. Besarannya apa, satuannya apa. Supaya kalian lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal berikutnya. Sesuatu yang dapat diukur. Jadi diukur tadi menggunakan alat ukur dan dinyatakan dengan bilangan. Bilangan misalnya hasil ukurannya berapa, 10, 20, 30, jadi seperti itu. Dan satuan. Misalnya ada gambar itu ya menunjukkan 5, jadi bilangannya 5 dan satuannya kilogram. Kalau kilogram itu satuan apa sih? Ada yang tahu? Masa. Masa, pinter. Jadi itu ya. Jadi ada satuannya dan ada bilangannya yang menunjukkan hasil pengukuran itu berapa. Next. Nah, ini sudah tak terangkat tadi secara umum besaran pokok dan turunan. Ya. Nanti di buku bisa dibuka sendiri lagi untuk besaran-besaran. Next. Sistem satuan. Nah, ini kalian harus tahu pokoknya dulu ada MKS, ada CGS, ya, meter. Kalau MKS meter, kilogram, sekon. Kalau CGS sentimeter, gram, dan sekon. Itu intinya seperti itu. Dalam sistem satuan apa, internasional itu ada standarnya. Next. Ini bisa diteliti sendiri ya. Ketetapannya macam-macam. Kalau panjang itu dari mana, nah itu bisa dicari tahu sendiri. Kemudian lanjut. Ini nanti juga hubungannya dengan notasi ilmiah ya. Satuan internasional ini harus ya paling tidak tahu lah macam-macamnya apa. Next. Nah ini juga sama tadi. Next saja. Besaran turunan itu gabungan dari beberapa besaran pokok. Misalnya di situ luas ya, luas kan berarti dari besaran pokok apa? Panjang, meter kali meter. Meter per persegi. Kalau volume panjang kali lebar kali tinggi. Jadi itu. Next. Nah, untuk dimensi ini akan diterangkan oleh Bu Arika. Nanti mungkin sampai untuk review angka penting ya, sampai apa namanya notasi ilmiah dan penerapannya. Sebelumnya kemarin sudah diterangkan, tapi kita ulangi sedikit juga. Kami persilakan untuk Bu Arika. Ya, Pak Arif, terima kasih. Halo semuanya, masih dengar ya suara saya? Dengar, Ya, terima kasih. Ini mungkin kemarin di kelas 11 ganjil atau genap ya, itu kemarin udah kita bahas ya, PTM waktu itu. Apa sih dimensi itu? Dia bisa dikatakan sebagai sebuah simbol ya, jadi kita hanya review aja. Jadi kemarin itu dimensi misalnya panjang ya. Nah ini, misalnya panjang itu dimensinya adalah L. Kemudian massa ini bisa dilihat sendiri. Ini fungsinya untuk apa ya? Untuk tadi menyatakan sebagai simbol. Nah ini ya kemarin dari besaran turunan. Jadi yang namanya turunan itu apa namanya? Ya turunan dari besaran pokok, susunan dari besaran pokok kan gitu ya kemarin. Oke. Nah untuk contohnya ini contoh berapa sih kita kalau misalkan mau menuliskan dimensi dari konstanta gravitasi Newton. Ada yang tahu gravitasi Newton? Nah, gravitasi Newton itu sebenarnya bisa dirumuskan seperti ini ya. Jadi ini rumusnya kemarin sudah ini mungkin yang lainnya belum ngerti ya. Jadi kita tuliskan dulu rumusnya. Di sini rumusnya kita tuliskan. Lalu kita cari dimensi dari F itu apa. Ya, jadi F itu kan massa dikalikan percepatan. Nah, massa itu dimensinya M.
kita tuliskan di sini M, kemudian panjang itu dimensinya adalah L. Di sini ya, kita tuliskan di sini L, terus juga percepatan ya, berarti masa per ini ya. Percepatan itu panjang meter per sekon kuadrat gitu kan. Nah, jadi ini kita tuliskan per sekon kuadrat. Jadi T-2. Awalnya kan gini, A sama dengan gini ya. A sama dengan meter per sekon kuadrat. Nah, karena di sini kuadrat, maka kita naikkan kuadratnya di atas menjadi minus. Kan gini, L per T min sama dengan 2. Kalau kita tuliskan di sini kan min 2. Seperti ini kan kemarin. Nah, mungkin yang lain bisa mengikuti ya. Jadi, caranya seperti itu. Kita tuliskan dulu rumusnya. Di sini rumusnya, terus kita jabarkan gimana dimensinya. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke, jangan-jangan ini semua tidur. Enggak ya? Oke, nah ini juga sama gimana dimensi dari energi kinetik ya. Maaf ini sedikit error. Dimensi dari energi kinetik sama ya seperti ini. Kok gini terus ya? Nah, juga kita tuliskan rumusnya, nanti baru dijabarkan. Nanti mungkin di tugasnya kan sudah ditugaskan, nah itu bisa dikoreksi kembali ya nanti. Oke, itu untuk besaran, dari besaran dan satuan serta dimensinya ya. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan mungkin sebelum kita lanjut. Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjutkan dulu ke yang namanya apa kemarin? Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Selain besaran? Angka penting. Nah, angka penting ya. Kemarin udah ada yang mau maju, terus kemarin mengerjakan di depan. Nah, ini sekarang kita review yang kelas yang lain yang belum PTM ini ya. Mungkin masih bingung tentang angka penting ini, kita review kembali. Oke, nah angka penting. Jadi, angka penting itu dia memiliki beberapa ketentuan. Kemarin kan sudah kita bahas ya, ketentuannya apa. Nah, di sini. Jadi, jika terdapat angka tanda koma itu, maka angka 0 atau angka bukan 0 paling kanan itu merupakan angka penting. Nah, nanti kita tuliskan saja. Contohnya jadi seperti ini. Misalkan, ya, terdapat tanda koma atau desimal, maka angka 0 atau bukan 0 paling kanan merupakan angka penting. Contohnya, itu 3. Saya tuliskan di sini aja ya. 3,00. Nah, ini terdapat 3 angka penting karena dia di sini ada desimalnya. Jadi ini 0 dianggap angka penting. Atau mungkin 3,51 misalkan. Jadi di sini juga dia ada 3 angka penting seperti itu. Juga di sini yang kedua itu jika tidak ada tanda koma, maka angka 0 yang terletak paling kanan itu bukan angka penting. Bukan 0 ya gini. Kemudian ini juga bisa dibaca ya nanti. Jika ada atau tidak ada tanda koma, maka angka bukan 0 paling kiri merupakan angka penting paling kiri. Jika ya. tidak ada tanda. Terus juga di sini angka-angka yang berada di antara angka penting paling kiri dan angka penting paling kanan adalah angka penting. Ini nanti kita langsung lihat contohnya. Jadi di sini itu dana berjalan sejauh 456,2 di sini.
karena dia ada koma di sini, maka ini kita anggap angka penting 2 nih. Jadi dia terdapat 4 angka penting. Seperti ini ya. Nah, ini. Kemudian pelari itu berlari selama 800 meter. Ini hanya dianggap satu angka penting. Kenapa? Karena di angka setelah angka setelah bukan 0 ini tidak ada komanya. Di sini kan tidak ada komanya. Maka kita anggap dia bukan angka penting. 0 ini bukan angka penting. Jadi yang angka pentingnya itu hanya 8 di sini. Ya. Kemudian juga ini sama, dia terdapat 6 angka penting. Dia terdapat 6 angka penting karena ada tanda desimal di sini. Yang kita perlu ingat juga di sini ada desimalnya, gitu ya. Yang D, kita coba lihat di sini 3,0. Ya, karena ada desimal maka angka pentingnya ada 2 di sini ya. Nah, kemudian gimana kalau nolnya itu diletakkan sebelum di sebelah kiri, misalkan di sini. Ya, ini kita anggap dia bukan angka penting. Ya, di sini ini bukan angka penting karena dia terletak di sebelah kiri gitu. Sama seperti ini, dia hanya 2 angka penting karena setelah koma di sini ini yang angka pentingnya ya. Tuh. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut. Ini kenapa wajah saya hilang ya? Nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan? Ini contoh dari hasil pengukuran seperti ini ya angka pentingnya. Jadi angka penting yang diperoleh dari pengukuran itu biasanya terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Nah ini ya contohnya. Angka pasti dan angka taksiran seperti ini. Nah, misalkan untuk mengukur panjang benda itu digunakan mistar. Skala terkecil tadi kan 0,1. Kemudian ini ya, kita tuliskan. Ada kalanya kalau kita mengukur sesuatu, itu pasti dia angkanya itu sangat banyak, misalkan 3,5556, misalkan seperti itu. Nah, itu nggak perlu kita tuliskan semua, bisa kita tuliskan dengan aturan pembulatan. Jadi aturan pembulatan itu gunanya apa? Ya tadi mempersingkat dari hasil pengukuran tadi, gitu ya. Jadi misalkan kurang dari 5 itu tidak dibulatkan atau gimana? Misalnya gini, 3,12 misalkan. Nah, di sini akan kita bulatkan menjadi satu angka di belakang koma. Sehingga ini kita lihat 2 ini ya, itu kan dia kurang dari 5. Maka dia tidak dibulatkan, artinya dia tidak ditambahkan dengan angka 1 gitu gampangannya. Nah, sehingga yang ini kita bulatkan saja, dia menjadi 3,1. Kalau kita bulatkan gitu. Nah, kemudian kalau lebih dari 5, dia dibulatkan ke atas. Ini ya, 3,16 misalkan. Nah, kalau 3,16 dia dibulatkan ke atas. Artinya nanti akan angka 6 ini kan lebih dari 5, maka kita tambahkan 1 di angka 1 ini sehingga dia menjadi 3,2 seperti ini ya. Sama kalau ganjil dibulatkan ke atas. Artinya kalau misalkan 3,55 ya setelah sebelumnya itu angka ganjil, 5 kan ganjil, maka dia dibulatkan ke atas sehingga 3,6 seperti ini. Nah, kemudian untuk contoh soalnya itu seperti ini ya. Dia berdasarkan aturan angka penting. Nah, tadi sudah kita bahas kalau dia ada desimal di belakang koma, maka ya ini
kita anggap nolnya juga angka penting. Gitu. Kok jadi gini ya? Kemudian ini juga bilangan 7,994 ini dituliskan akan mengandung, ya kita bulatkan ya, akan mengandung dua angka penting. Ini kita bulatkan terlebih dahulu. Jadi ini kan kita lihat di sini 7,994. Ini kita bulatkan menjadi 2. Sehingga di sini kita angka 9 ini kita lihat dia ada dua angka di atas 5, angkanya di atas 5, lebih dari 5, sehingga kalau kita bulatkan ini kita tambahkan 1, dia akan menjadi 10, sehingga kita tuliskan 8,0 gini. Nah, sama kan seperti ini. Ya, dia hanya terdiri dari dua angka penting seperti itu. Oke. Nah, ini untuk perhitungan angka penting. Kalau pengurangan dan penjumlahan itu kita lihat dia yang mengandung angka penting yang paling sedikit di sini. Dia yang mengandung angka penting paling sedikit itu berapa gitu kan. Itu yang mana? Nanti maka hasilnya harus kita bulatkan juga. Hanya mengandung dua angka penting. Begitupun perkalian. Kalau perkalian beda ya. Kalau perkalian itu kita lihat angka penting yang paling sedikit. Misalkan ini. Nanti kita bulatkan menjadi hasilnya kita bulatkan menjadi dua angka penting di sini nanti. Gitu ya. Kemudian ini contohnya. Nah, ini mempunyai dua angka penting paling di belakang koma seperti itu. Kemudian ini dua angka penting paling sedikitnya di sini 1,2. Nah, maka hasilnya kita bulatkan menjadi dua angka penting sehingga di sini ada 2,8 cm persegi di sini ya. Terus juga notasi ilmiah ini sama sebenarnya, cukup dengan menuliskan di sini. Dia rumusnya itu adalah A, di mana A itu nilainya selalu lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1, dan kurang dari 10. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini harus seperti ini. Di sini A-nya ya. Kemudian, nah ini 103, dia agar kita jadikan A itu dia harus menjadi 1 seperti ini ya. Nah, kemudian 1,03 terus kita kalikan dengan 10 pangkat 4. Nih, karena kan di sini awalnya kan di sini. Kalau kita tuliskan menjadi 10 pangkat 4 itu kan gini 1, 2, 3, 4 dari sini. Nah, seperti ini maka dia dikalikan 10 pangkat 4 n-nya seperti itu. Nah, itu terkait dengan angka penting dan notasi ilmiah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Gimana? Belum ada yang ditanyakan ya? Kalau belum, ini masih ada di sini semua kan? Atau ini? Oke, masih ya? Takutnya nanti ditinggal gitu kan? Oke. Selanjutnya yang terakhir ya. Ini mungkin karena materinya terakhir, itu kita belajar tentang ketidakpastian. Kemarin sudah kita bahas sebenarnya, kita review aja tentang ketidakpastian dalam pengukuran. Oh ya, yang namanya belum di-rename, minta tolong di-rename agar bisa mempermudah absensi ya. Nah, ini nilai ketidakpastian. Kita review sejenak. Jadi, ketidakpastian itu bisa dikatakan sebagai sebuah kesalahan gitu kan, kesalahan atau error. Nah, penyebabnya juga di sini. Kemarin sudah kita bahas ya, bisa dibaca lagi. Nah, yang namanya pengukuran, dia itu nggak hanya satu kali pengukuran ketika kalian
mengerjakan melakukan pengukuran gitu. Jadi dia memiliki bisa kalian ngambil pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Kalau tunggal itu hanya 1 kali, kalau berulang dia itu beberapa kali gitu kan. Itu pengukuran berulang. Kemarin juga sudah ada yang tanya tentang pengukuran berulang. Oke, kemudian ini rumusnya. Rumus apa ini ya? Rumus dari standar deviasi atau ketidakpastian nanti. Ini perlu dituliskan. Ini perlu kalian ingat bahwa ketika kalian ingin tahu berapa sih nilai ketidakpastian suatu pengukuran itu, bisa kalian gunakan rumus seperti ini. Nah, nanti soalnya ada ya soalnya. Nah, ini cara melaporkannya. Nanti kamu tuliskan dulu. Ini delta X ini adalah nilai ketidakpastian. Langsung ke contoh soal ya, biar lebih mudah. Nah, ini soalnya, ini hanya ada di buku modul juga. Nah, hasilnya seperti ini. Yang pertama kita tuliskan dulu, jumlahkan hasil pengukuran semuanya itu seperti ini. Kita sebutkan dengan sigma ya, sigma A. Jadi kita jumlahkan, hasilnya akan kita dapatkan. Di sini kita tuliskan ini kan 38,5 cm persegi. Kemudian di sini X itu apa? X itu sigma A dikuadratkan. Jadi ini kita jumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Nih ya hasilnya itu. Kemudian juga di sini ada Y itu sigma A dikuadratkan. Jadi sigma A itu kita kuadratkan dulu 1 per 1, ini dikuadratkan, maka kemudian kita jumlahkan, hasilnya seperti itu. Lalu buat apa tadi? Ya kita tuliskan di rumusnya itu nanti. Nah, seperti ini. Nanti baru kita masukkan ke rumus yang ini, yang di depan tadi loh. Nah, kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Tapi ya, jadi rata-ratanya itu adalah sigma A. Jadi total tadi itu total luasan tadi ya. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Baru nanti kita masukkan. Nah, seperti ini. Ini bisa dilihat lagi ya, diteliti kembali. Seperti itu. Nah, di sini mungkin ada yang masih bingung? Kalau penjelasan saya terlalu cepat, bilang ya. Oke, mungkin itu materi dari pengukuran. Karena sesuai dengan jadwal, kita akan melanjutkan materi ke energi terbarukan. Maka kalian bisa baca sejenak mungkin di buku modul kemarin yang mungkin sudah dibahas, di-share di Google Classroom ya kemarin. Ada yang sudah baca belum materi tentang energi terbarukan? Gimana, ada yang sudah baca? Belum. Belum? Oke, nggak apa ya, nanti coba sih sekarang kira-kira kalau mendengar kata energi, apa yang terlintas di pikiran kalian? Energi itu apa? Kekuatan kah? Atau apa? Iya, ini apa? Kekuatan, Kak. Kekuatan. Oke, yang lain. Energi, ada energi. Bahan bakar, ya boleh. Ada lagi? Nah, oke, kita bahas saja ya langsung. Jadi bisa dikatakan kalau kekuatan itu kayak semacam suatu, kalau kita sebut sebuah kekuatan itu kayak sebuah gaya gitu kan ya. Nah, jadi mungkin energi juga ya kalau dipikir-pikir juga bisa disebut sebagai kekuatan sih ya.
Terus juga tadi ada yang menyebutkan apa tadi? Bahan bakar. Bahan bakar juga termasuk energi enggak? Itu sebenarnya bukan sebagai energi, bukan kita sebut sebagai energi, tapi kita sebut sebagai ya bahan bakarnya. Jadi kayak apa namanya? Sesuatu yang perlu penunjangnya gitu loh untuk menghasilkan suatu energi. Jadi kita perlu bahan bakar untuk menghasilkan suatu energi. Mungkin kalau bahan bakar kita misalkan PLTU ya, kalau kalian tahu di mana itu, di Probolinggo Python. Pernah ada yang ke Python nggak? Nah, kalau di situ itu ada PLTU, dia butuh bahan bakar yang namanya batu bara ya, karena menghasilkan energi listrik dengan cara pembangkit listrik tenaga uap. Jadi kita butuh batu bara. Oke. Kita buka saja modulnya ya terlebih dahulu tentang energi. Ya, ini saya share screen ya tentang modulnya. Ini kelewat ya. Nah, ini energi. Nah, tadi ada yang menyebutkan bahwa energi itu sebuah kekuatan. Bisa dikatakan benar, karena di sini kita nanti akan bahas juga yang namanya usaha atau daya. Nah, itu sangat berkaitan dengan seperti itu. Jadi nanti yang kita pelajari itu nanti kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk dari energi. Bentuk energi itu seperti apa? Dia dibagi menjadi berapa gitu. Seperti ini ya. Ini namanya bentuk dari energi. Nanti akan kita bahas. Kemudian bentuk yang terlibat dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya energi itu ada energi kimia ya, contohnya. Terus juga kita analisis di sini hukum dari kekekalan energi mekanik. Ya, ini. Kemudian menentukan masalah ketersediaan energi yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Juga di sini yang kelima itu menentukan potensi sumber energi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Potensinya itu nanti mungkin bisa dibuat apa? Misalkan ada angin, sungai di sini gambarnya yang di cover ini. Itu sungai dimanfaatkan sebagai energi, menghasilkan energi listrik misalkan. Jadi melalui pembangkit listrik tenaga, kalau air itu Bayu ya. Air ya, tenaga air PLTA gitu ya, pembangkit listrik tenaga air. Kalau Bayu itu angin. Kemudian juga potensi ya sama merencanakan rancangan pembuatan alat. Jadi nanti kita akan belajar tentang mungkin rancangan alat apa saja atau prototipe kita istilahnya yang bisa kita jadikan media sebagai penghasil energi listrik. Gak hanya listrik sih, energi yang lain ya mungkin. Nah, ini prototipenya. Kemudian nanti memperbaiki rancangan alat atau prototipe penghasil sederhana yang telah energi sederhana yang lagi uji cobakan. Nah, jadi mungkin waktunya ini juga sudah hampir selesai. Dan ini kincir air untuk mengairi sawah untuk transimigrasi ya, misalkan di sini irigasi di sawah, di pedesaan ya biasanya. Nah, ya mungkin buat pertemuan selanjutnya bisa dipelajari lagi tentang energi. Jadi sudah saya sampaikan mungkin tujuan pembelajaran kita akan mempelajari ini ya. Ini yang kita utamakan nanti.
bisa dicari-cari. Itu mungkin ya untuk gambaran sebagai materi kita nanti apa sih yang akan kita pelajari gitu. Nah, karena ini waktunya mungkin sudah hampir habis juga, mungkin sebagai terakhir kali ini, akhir dari pembelajaran hari ini ya maksudnya, ada yang silakan untuk sebagai bukti dari pembelajaran kita bisa minta tolong kameranya dinyalakan, atau mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum kita akhiri. Gak ada, Kak. Ayo, kalau nggak ada, oke, kalau nggak ada, silakan dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Oh ya, mengingatkan ya, kemarin yang belum mengumpulkan tugas di GC, itu ada banyak. Ternyata masih ada yang banyak yang belum mengumpulkan. Jadi minta tolong segera dikumpulkan, karena beberapa dari teman kalian itu sudah kami nilai gitu, sudah dapat nilai, terus juga dapat sedikit masukan review gitu kan. Jadi yang lain mungkin yang belum mengumpulkan, saya ingatkan sekali lagi, minta tolong segera dikumpulkan gitu ya. Kalau mungkin ada kendala, saya bingung ngerjakannya gimana, atau mungkin pengen tanya, bingung gimana ngerjakannya, bisa kalian tanya ke saya atau Pak Arif gitu ya, atau tanya di grup kalau sukan gitu, nggak apa-apa, silakan, terbuka aja sih sebenarnya. Karena di sini kita juga sama-sama belajar gitu kan. Oke, ayo yang belum menyalakan kamera ini masih dua, Zafar, Hasib, sama Keisha. Yang lain kemana? Ya, ini ada satu lagi, Alvina. Ya, kita tunggu dulu ya sampai mungkin beberapa yang hadir yang nyalakan kamera. Ayo, yang lain mungkin belum. Ayo anak minta waktunya ya, kita tutup dulu untuk laporan ya. Semuanya dinyalakan. Nah, bagus. Ya, ayo kita ulang. Belum. Mengono arek tagak iki. Ya. Udah pakai seragam dulu, ayo. Ayo wis ganteng-ganteng. Laisa, Maharani belum, Nadine, Risma, ayo, Salvatina, lo belum, Wahyu, Vita, kemarin kayak Widya, Agnes, Alia, Alvina, Amanda. Kita hitung sampai 10 ya. 1. Nyalakan yuk. 2. Kalau gak nyalakan gak masuk absen lo yo. 3. Apa wis? Kamu absen lo. 4. Ayo yang belum, silakan. 5. 6. Yo akeh iki. 7. 8. Sally, Salsabila, Nevita, Nanda, Naila, Nafila, 9. 10. Bapak sing ngetok lo yo, ngetok lo yo. Ayo silakan Bu Adika tuh di screenshot ya. Kali Pak Ari pakai HP. Iya, Pak. Oke, yang belum kelihatan ini saya screenshot saja ya. Untuk slide 1, silakan senyum. 1, 2, 3. Oke, bagus.
Slide kedua, silakan senyum. 1, 2, 3. Dan slide terakhir ini nggak ada, oh ya, masih ada orangnya ini. Senyum yang slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, makasih ya semuanya yang sudah hadir dan pada pembelajaran hari ini. Mungkin Pak Arif ada tambahan, Pak. Baik, terima kasih Bu Arika, sudah sangat baik sekali dan sangat lengkap sekali yang disampaikan. Jadi harapannya untuk anak-anak itu nanti dicatat kembali, kemudian dibuka-buka kembali ya untuk catatannya, biar kalian nggak lupa. Kemudian kalau pembelajaran daring seperti ini, usahakan fokus 30 menit sampai 40 menit saja kalian perhatikan. Setelah itu bolehlah kalian apa-ngapain terserah. Karena kita untuk mendapat kuota. Apakah di sini sudah mendapat kuota Kemendikbud semuanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah apa belum? Belum. Loh, belum. Loh, alah, kok belum? Pak Arifai sudah. Ada yang pasang wifi? Ya, jadi memang kalau kita lebih cepat, maksudnya lebih cepat kalian mengkondisikan, maka kita lebih cepat selesai ya, supaya kuota kalian tidak terlalu banyak. Tapi kalau kalian misalkan lama, beberapa menit menunggunya, kemudian harus mengkondisikan lagi, akhirnya kita buang-buang waktu di pengundisi. Ya, jadi harapannya seperti itu. Oke, untuk hari ini kita hampir habis ya, jam 9. Untuk yang PTM, kita tinggal kelas 10, 9, dan 10, 10 ya. Nah, itu nanti kita topiknya adalah latihan soal saja. Ya. Untuk pertemuan satu kali lagi daring, kita langsung masuk ke energi terbarukan. Ya, jadi tanggal 29 perkiraan. 29 September kita masuk energi terbarukan. Kemudian PTM-nya perkiraan minggu depan dan minggu depannya lagi. Kelas 10, 9, dan 10, 10. Untuk jadwal, tunggu info lebih lanjut ya. Jadi harus siap-siap, standby semuanya. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk Barika, terima kasih untuk semuanya. Semoga semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan semuanya mendapat hasil yang memuaskan. Terima kasih untuk hari ini, kurang lebihnya Pak Arif dan Barika, mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih ya semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan.